tahun ya. Kan sudah kawin dulu. Dia kan setelah kawin dengan Ya, mantep berarti bikin sudah bawa istri, bawa anak, bawa santri, babat yang asalnya dia posisi di Setono ya ke Tegal Sari, berarti selatan ke timur. nyebrang kali itu berarti. Susuh kembar Jalan Gareng untuk mengisi waktu-waktu kita di masa-masa lockdown dengan diisi pendidikan dan pembelajaran, dengan diisi tidak membuang waktu secara sia-sia tetapi diisi dengan aktivitas belajar dan belajar, tidak ada mengajarnya. Nah, pada pagi hari ini kita sudah berkumpul dengan tema, dengan judul, dengan narasumber. Monggo silakan diambil posisinya sendiri-sendiri. Ini ada serabi, monggo dinikmati. Monggo ya. Sebentar lagi akan kita mulai acara kita pada pagi hari ini. Sambil menunggu lagu ini selesai, kita mulai acara tema pada pagi hari ini, yaitu tema Jagong Sejarah. Jagong Sejarah Pesantren Gebang Tinatar Tegal Sari, Jetis, Ponorogo. Untuk hal itu kita rehat dulu sebentar, ngopi-ngopi. Selanjutnya kita mulai acara kita. Terima kasih teman-teman. Silakan like, share, komen, dan subscribe untuk kelangsungan YouTube kita bersama. Para kita yang utuh Suara dari jauh sudah terdengar cukup jelas, nyaring dan tidak ada kemerseknya. Kita mulai acara pada pagi hari ini, yaitu acara Jagong Sejarah mengambil tema cikal bakal pesantren Gebang Tinatar. Acara ini dengan narasumber dari saudara kita, dari teman kita, dari kerabat kita, yaitu Kang Fahmi dan Kang Vicky. Susunan acara yang pertama adalah sambutan tuan rumah, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian narasumber dari Kang Vicky terlebih dahulu, kemudian Kang Fahmi. Kemudian setelah itu sesi selanjutnya adalah diskusi dan tanya jawab. Diskusi dengan pengertian begini: bila anda yang menyimak dari jauh atau teman-teman yang hadir di sini mempunyai data baru, itu bisa dimasukkan. Atau apabila teman-teman yang hadir di sini mempunyai data yang mengalami ketidakcocokan dengan data yang dipapar di sini, itu didiskusikan. Apabila diskusi sudah dirasa cukup, kemudian masuk tema tanya jawab. Teman-teman yang hadir maupun yang menyimak dari jauh, apabila mempunyai
pertanyaan silahkan dipapar. Sebatas pertanyaan yang masih di dalam ring yang sama itu kita akan respon karena kita waktunya juga berkejaran. Apabila keluar dari konteks, ya mungkin kita bahas secara offline. Kemudian acara yang kelima adalah penutup diiringi lagu persembahan dari karya teman-teman sendiri. Demikian susunan acara pada malam hari ini. Demikian susunan acara pada pagi hari ini. Kita buka acara ini dengan doa bersyukur menurut kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, acara yang pertama adalah sambutan dari tuan rumah yaitu Ki Ageng Naruhito. Waktu dan tempat dipersilahkan. Minangka Bapak Naro selaku sakmenika pundhene susuh jati kembar. Sakmenika dinten niki sampun laksanakaken nggih punika wasiatipun mbah-mbahipun. Nah, tujuane napa? Nggih menika mboten lintu nggih menika kersane mboten pedhot obor. Sanjange Bapak Soekarno kan ngoten. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Nggih ten mriki niki kula mewakili Bapak Naro selaku tuan rumah nggih menawi nonton pasugatan ingkang rong enek pasugatan. Nggih, dereng wonten. Menawi pun sak wonten mawon dipun sekseni niku napa? Ngelek idu. Kula nyuwun agunge pangapunten, nggih kula matur suwun sanget dumateng para sedulur, para sesepuh ingkang sampun nyempetaken rawuh dumateng prabon Bapak Solomon. Yang Solomon maksudnya pun. Ngapunten menawi wonten klepat-klepatipun nyuwun agungun pangapunten menawi namung niku mawon ingkang saged kula aturaken mewakili Bapak Naro. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Pesantren Gebang Tinatar Jedes Tegalsari Ponorogo. Nah, barangkali saya mengawali penyampaian kepada teman-teman yang hadir maupun yang menyimak dari jauh, mengawali keterangan sedikit untuk supaya gamblang, jelas, dan pembicaraan tidak lari kemana-mana. Jadi dengan judul Cikal Bakal Pesantren Gebang Tinatar Jedes Tegalsari Ponorogo. Sebetulnya dalam rangkaian sejarah pesantren Tegalsari Ponorogo itu yang disebut dengan Gebang Tinatar itu sejak tahun 1712 sampai 1867. Zamannya Kiai Ageng Hasan Besari. Itu Gebang Tinatar. Lah, kalau cikal berarti kalau dengan judul Cikal Bakal Pesantren Gebang Tinatar berarti yang dibahas sebelum zamannya Kiai Ageng Hasan Besari, yaitu zamannya Kiai Muhammad Ilyas dan Kiai Ageng Besari. Ini zaman Cikal Bakal. Jadi zaman Cikal Bakal itu zamannya Kiai Ageng Besari, Kiai Ageng Muhammad Besari. Terus Kiai Muhammad Ilyas itu zaman Cikal Bakal. Belum masuk ke zaman Gebang Tinatar. Itu masih zaman Cikal Bakal Pesantren Gebang Tinatar. Mulai masuk zaman Pesantren Gebang Tinatar itu zamannya Kiai Hasan Besari tahun 1712 sampai 1867 Masehi. Demikian ring kita. Saya selaku moderator menyampaikan itu. Kita fokus ke Cikal Bakal Pesantren Gebang Tinatar, yaitu zamannya Kiai Ageng Muhammad Besari dan zamannya Kiai Muhammad Ilyas. Dengan narasumber di samping kita sudah ada Mas Vicky ini, kita yang pertama adalah membahas tentang Kiai Ageng Muhammad Besari, karena dia berada di Cikal Bakal tadi. Kiai Ageng Muhammad Besari dibahas secara
genealogi dulu. Secara genealogi dulu diterangkan oleh Mas Vicky. Monggo kita simak bersama-sama, diamati, dititeni untuk memudahkan barangkali teman-teman yang hadir bisa memoto yang ada di papan ini. Ini nama-nama genealogi Kiai Ageng Muhammad Besari ke atas, ada juga tahun-tahunnya, terus dari istrinya, terus dari neneknya ke Sunan Giri, kemudian dari bapaknya ke para Mapatih Majapahit. Nah, seperti ini sudah ada nama-nama dan sudah ada tahun-tahun. Ini untuk memudahkan nanti memahami pemaparannya Mas Vicky. Demikian saudara-saudara, monggo Mas Vicky, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu, waras. Puji syukur wonten ngarsa dalam Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rogi, Allah yang Maha Adil. Mugi sarasan kalaharjan kawujudan tansah tumedhak tumantuk kajiwa kasadera ing panjenengan dalah kula. Dan mugi tansah pinaringan rahayu widodo bagya mulya salaminya. Amin. Nah, yang tadi sudah dijelaskan oleh moderator Ki Ageng Seringin, Kasan Seringin. Kasan Seringin, Muhammad Iblisul Haq. Nah, Syaiton. Gitu. Nah, dijelaskan. Karena begini, dalam Tegal Sari itu yang harus dibedakan Tegal Sari pra Gebang Tinatar dan pasca Gebang Tinatar sampai kemudian menjadi Perdikan. Itu yang harus dipahami dulu. Nah, secara genealogi ini. Nah, ini Muhammad Besari ya. Saya akan menjelaskan dulu secara genealogi dulu. Nah, Ki Ageng mundur. Nah, yang menjadi rancu di antara teman-teman itu mesti Ki Ageng Tegal Sari itu Muhammad Besarinya atau Hasan Besarinya. Ya, nah, itu yang mesti jadi rancu. Ya. Pendiri pesantren atau cikal bakal dari Gebang Tinatar itu cikal bakalnya adalah Ki Ageng Muhammad Besari. Nah, sedangkan yang melebarkan sayap sampai ke daerah Solo dan lain sebagainya, yang mengembangkan pesantren menjadi besar, nama Tegal Sari menjadi besar itu adalah Ki Ageng Hasan Besari. Karena namanya sama Besari. Kalau Muhammad Besari itu yang mendirikan atau cikal bakal pesantrennya, sedangkan yang melebarkan sayap, meluaskan dan membesarkan nama pesantren, institusi Tegal Sari itu menjadi besar sampai kemudian menjadi Perdikan, itu adalah Ki Ageng Hasan Besari. Itu yang harus digarisbawahi dulu biar tidak rancu. Nah, kalau kita lihat Ki Ageng Muhammad Besari ini, tentunya bapaknya kita bisa lihat binnya Ki Anom Besari ini di Kuncen Caruban, kemudian Abdul Mursad itu bin hukum ini di Kediri Raden Demang itu di Badal Ngadiluwe, kemudian naik sampai kita bisa melihat sampai dia Lembutal dan sebagainya. Nah, sedangkan dari ibunya atau istrinya Kiai Anom Besari ini, kalau diurut ke atas masih Trah Sunan Giri Gajah gitu. Masih ke Sunan Giri dan sebagainya. Nah, ini kemudian kalau kita melihat istilahnya Ki Ageng Muhammad Besari ini kalau diurut ke atas itu janjane masih satu trah dengan Eyang Katong gitu. Masih ada hubungannya dengan Eyang Katong dan masih ada hubungannya dengan Tembayat dan lain sebagainya. Nah, itu satu hal kesatuan yang tidak boleh dilepaskan dari sini. Sebenarnya penyebaran agama Islam di Ponorogo itu sudah ada sejak zamannya Panembahan Bathara Katong, itu Ki Ageng Mirah. Nah, di sini Ki Ageng Mirah ini bin Ki Ageng Gribek. Nah, Ki Ageng Gribek itu kan salah satu dewan wali dan lain sebagainya. Nah,
itu masih ada hubungannya. Nah, karena orang dulu itu nyuruh orang untuk belajar itu mesti ada saudaranya di situ. Untuk menempati mesti ada saudaranya. Nah, otomatis kan kalau melihat Sunan Gripek dan sebagainya, Ki Ageng Besari ini kan menantunya Mbah Donopuro. Mbah Donopuro ke atas masih telah Tembaya dan itu masih ada hubungannya dengan Ki Ageng Minah dan lain sebagainya. Makanya dia diutus untuk belajar ke Ponorogo. Hubungannya seperti itu. Kalau salah genealoginya dari Ki Ageng Muhammad Besarinya bisa dilihat seperti ini. Untuk tahun Kiai Ageng Muhammad Besari bisa disampaikan ke publik Untuk Kiai masa Ki Ageng lahir sampai meninggal. Ki Ageng Muhammad Besari itu lahir tahun 1634 dan wafat tahun 1757 Masehi. Beda kemudian beliau berputra Kiai Muhammad Ilyas wafat tahun 1758. Nah, kalau Kiai Kasan Besari itu lahir tahun 1712 wafat 1867. Di masa inilah Tegalsari mengalami kejayaan dan masa keemasan yang luar biasa. Terus untuk bapaknya Kiai Ageng Muhammad Besari, lokasi dulu, lokasinya Kiai Ageng Muhammad Besari. Lokasi Ki Ageng Muhammad Besari itu kan di Tegalsari, Jedes. Sedangkan bapaknya kan di Kunceng Caruban. Nah, Barangkali bisa dipisahkan perjalanan orang dari Caruban, Madiun, kok bisa sampai mempunyai telatah yang mapan di Tegalsari Ponorogo itu barangkali ada kisahnya. Nah, itu ada kisah, tapi bukan kisah kasih di sekolah. Ya memang, nah, Ki Ageng Muhammad Besari ini memang memang kisah kasih di sekolah. Wong dapatnya istri itu juga waktu sekolah. Nah, jadi dari Caruban Kuncen disuruh mencari ilmu ke Ponorogo dengan adiknya yang bernama Kiai, Nama kakaknya. nah kakaknya ini manggonya Kiai Ketip Anom ini makamnya di Sri Gading Tulungagung berdekatan dengan Mbah Nur Soto. Nah, bukan Nur Sate, Nur Soto, Mbah Basarudin. Nah, Mbah Basarudin itu masih nak dulek dengan Ketip Anom. Nur Soto. Nah, makamnya berada di sebelah. Kalau Mbah Ketip Anom di belakangnya Mbah Mangun Dirono, Bupati pertama Tulungagung. Kalau Mbah Basarudin di sebelah kiri dari kompleknya di sebelah Mbah Mangun Dirono. Nah, kembali lagi ke Ki Ageng Muhammad Besari lah. Setelah beliau itu kemudian mondok di tempatnya Mbah Donopuro. Mbah Donopuro itu di Setono Jetis, bukan Setono Katongan loh, tapi di Setono Jetis. Nah, dari situ kemudian beliau nyantri. Nah, pada akhirnya beliau memutuskan untuk menjelajahi atau berguru kepada kiai-kiai di Ponorogo. Nah, ketika kemudian beliau itu bertemu dengan atau lereng di Mantop di tempatnya Mbah Ki Ageng Mantop atau Ki Ageng atau Kiai Nur Salim. Nah, Kiai Nur Salim itu putranya Kiai Dugel Kesambi. Nah, Kiai Dugel Kesambi itu punya putranya Raden Temenggung ke Pak Tarlan. Nah, itu bukan sulap, bukan sihir, tapi memang kenyataan. Itu hikmah. Jadi Kiai Ageng Besari itu dia adalah orang Caruban. Orang Caruban, Kuncen Madiun. Putra Kiai Ageng Besari. Nyantri. Nyantri ke Ponorogo. Iya. Kan begitu. Pada saat nyantri ini tidak mungkin dia sudah bernama Kiai Ageng. Kan begitu? Iya. Artinya gelar Kiai Ageng nempel ke Muhammad Besari itu kan belakangan. Nah, dikala dia masih remaja, masih muda, masih dalam masa-masa mencari ilmu, itu nama aslinya siapa? Muhammad Besari. Muhammad Besari ya. Besari. Jadi Muhammad Besari sama saudaranya Ketip Anom sama Nur Sotik berangkat bersama-sama dari Kuncen Madiun ke Ponorogo, nyantri ke Donopuro. Tahunnya sekitar tahun 1700-an. 1700-an. Beliau nyantri di Ponorogo.
Terus nyantrinya di Mbah Donopuro sekitar tahun 1700-an. Belakangan dia nanti dipek mantu sama kiai ini. Kiai. Oh, gitu ya. Nah, tapi bukan yang ngepek mantu itu bukan Mbah Donopuronya, tapi Mbah Nur Salimnya. Nah, karena kejadian apa ngeplok wit klopo. klopo. Nah sama Ki Ageng Nur Salim itu Ki Ageng Mantep itu diseneni Mbah Mamat Besari itu. Yo ojo ngono carane, lek ngono carane kabeh sing sak pentil-pentile melu grogrok. Begitu. Nah, caranya Mbah Nur Salim mentelungkan Ya, menelungkan itu wit kelapa. wit kelapanya, wit kambilnya itu lah terus ditelungkan, disuruh milih mana yang sing disukai begitu. Nah, caranya begitu lah. Zaman dulu itu kok bisa menelungkan itu saya juga nggak tahu. Oh, saya sebetulnya bisa itu, tapi tidak enak. Nggak enak. Oh iya. Lain waktu aja. Nanti kita dikira Tutorial. Nah, dari situ Mbah Nur Salim itu kok merasa loh, iki bocah kok sekti karena mengeplok saja plok jadi apa itu turun sejanjang kambil. Oke, sudah cukup jelas ini teman-teman, sedikit profil dari Kiai Ageng Muhammad Besari atau Muhammad Besari masa-masa kecil, masa-masa remaja, asalnya dia dari Caruban Kuncen Madiun, belajar nyantri mondok di Ponorogo, di tempatnya pesantrennya Mbah Donopuro Setono. Mbah Donopuro itu pesantren Setono. Nah, barangkali Mas Vicky bisa menambah keterangan di posisi bapaknya Kiai Ageng Muhammad Besari, di Mbah Anom Besarnya yang di Kuncen itu. Iya. Yang di Kuncen barangkali teman-teman profil bapaknya itu Muhammad Besari alias Anom Besari yang di Kuncen bisa dipisahkan sedikit. Kalau Mbah Anom itu kan tepatnya kan melomoknya di daerah Caruban sana. Ulamanya di daerah Caruban ya. Kemudian kan anaknya itu kan disuruh menyantri. Makamnya juga di Kuncen Caruban. Ya, teman-teman yang menyimak itu bisa ditandai makamnya bapaknya Muhammad Besari itu di makam Kuncen. di area makam Kuncen Madiun. Bisa dikunjungi di sana, di pinggir jalan itu ada plang makam Kuncen, begitu itu masuk saja agak ke pedalaman menuju hutan. Nah, nanti tanya pakai penduduk GPS setempat. nanti. Atau pakai GPS bisa. Iya, gunakan penduduk setempat GPS. Terus ora krungu. Terus oke, kita sudah mengulas sedikit tentang Kiai Anom Besari, bapaknya Muhammad Besari. Sekarang Mas Vicky mungkin barangkali bisa mengkisahkan ke bapaknya Anom Besari. Oh, ini tampaknya kalau di papan ini tampak ini ya, Kiai Anom Besari itu dia menantunya, dia putranya Mbah Abdullah Mursyad. Terus Kiai Anom Besari itu menantunya Sunan Prapen alias Panembahan Kawis Guwa 1. Nah, Sunan Prapen Kediri, Sunan Prapen Giri Gresik itu punya anak perempuan namanya Diajeng Rukiah. Diajeng Rukiah menikah dengan Kiai Anom Besari, melahirkan Ketip Anom, Kiai Muhammad Besari, Kiai Nur Sodik. Nah, ini barangkali yang Mas Vicky bisa mengisahkan ke pemirsa di Kiai Anom Besarinya atau di Panembahan Kawis Guwonya atau Sunan Prapen. Monggo. Tidak akan terlalu meluas ke atas begitu. Sekilas saja begini. Ini bisa dilihat sendiri. Kalau kita nanti terlalu membahas ke atas, kan maka pembahasan pun juga akan terlalu melebar, meluas begitu. Nah, kita ambil Kiai Anom Besari aja. Nah, ini bisa dilihat sendiri Panembahan Sunan Prapen dan lain sebagainya. Kemudian menikah dengan Kiai Anom Besari dengan melihat tabel silsilah ini sudah begitu jelas dan sangat jelas, bisa dipelajari oleh pemirsa sendiri. Nah, bisa kalaupun nanti
misalkan kalau begini masalah silsilah, nah nanti bisa kita omongkan secara offline karena kita bahasanya hanya di ranah Tegal Sari saja. Kalau kita meluas nanti bisa dipelajari sendiri mulai dari sini. Sunan Giri itu seperti apa, Sunan Dalem itu seperti apa, Sunan Prapen itu seperti apa, dan lain sebagainya. Kita akan fokus saja di bagian yang sini aja mungkin. Oke. Mas. Barangkali Mas Wiki bisa mengkisahkan di sedikit profilnya Kiai Anom Besari, Mbah Abdullah Mursad berarti. Iya, Mbah Abdullah Mursad. Coba dikisahkan sedikit pemirsa, Mbah Abdullah Mursad itu orang mana, hidup tahun berapa, makamnya gimana? Ya, kan sudah dijelaskan di awal tadi. Mbah Abdullah Mbah Mursad Abdul Mursad itu kan di wilayah Tukum, Kediri. Wilayah Tukum, Kediri. Kediri. Ya. Itu 1492 15. Masa hidupnya 1492 sampai 1592. Usianya 100 tahun, saudara-saudara yang beriman. Ki Ageng Tukum, begitulah dia bin Ki Ageng Tukum. Ki Ageng Tukum itu tahun 1462 sampai 1532. Oh ya. Itu sudah jelas, bisa dilihat sendiri di tabelnya masalah riwayat, masalah masa hidupnya dan lain sebagainya. Mungkin kita akan di sini aja. Oke, itu tadi ya teman-teman main di wilayah nanti barangkali ini akan difoto terus kemudian dilampirkan begitu, sehingga teman-teman untuk membaca silsilah yang ke atas barangkali itu sudah ada yang bertanya itu mbok yo yang di papan itu bagian silsilahnya ditampilkan jelas. Tapi ini kalau didekatkan begitu mantul ini cahayanya, enggak tampak juga, nanti dibagi aja lewat foto. Teman-teman bisa mengetahuinya lewat foto. Untuk pada kesempatan kali ini kita akan mengulas di keterangan masa hidupnya Kiai Ageng Muhammad Besari. Itu tadi sudah disampaikan begitu. Terus monggo Mas Wiki lagi ditambahkan ke teman-teman, ke pemirsa tentang riwayat hidup Kiai Ageng Muhammad Besari. Tadi sudah itu masa mudanya. Sekarang terus masa ini menjadi cikal bakal masa-masa mendirikan pesantren Tegal Sari, bukan Gebang Tinata. Masih pesantren. Nah, monggo. Karena Kiai Ageng Muhammad Besari ini kan Ki Ageng Muhammad Besari ini kan dinikahkan dengan putrinya Ki Ageng Nur Salim. Kalau itu Ki Ageng Mantuk. Ki Ageng Mantuk. Nah, ada yang menyebutnya putrinya namanya Nyai Mukminah, ada yang menyebut Nyai Sarimah gitu. Nah, Ki Ageng Mantuk ini putra Tugel Kesambi. Nah, atau Kasang Buntoro, lah ini putra RT Jayanegara. RT apa RW? RT. Oh, RT ya? RW. Bukan RW. Bukan kami tua juga. Nah, ini nanti putra Panembahan Senopati. Nah, karena dia dinikahkan dengan keponakannya Mbah Donopuro, karena Mbah Donopuro kan tidak berputra, tidak punya putra. Oh, itu anu ya, bukan anak kandungnya Mbah Donopuro ya? Bukan, tapi keponakan. Kan karena Ki Ageng Nur Salim ini adalah adik ipar dari Mbah Donopuro. Anak angkat berarti. Karena Mbah Donopuro kan begini, saren aku gak di anak, tak rabekne karo anaknya adikku kan begitu. Akhirnya dinikahkan dengan Berarti garwane Mbah Ageng Besari 1 apa 2 itu? Nah, garwanya 2. 2 ya. Yang satu dari Mbah Donopuro, keponakannya Mbah Donopuro. Keponakan Donopuro. Yang satu dari putranya Mbah Nur Salim. Mbah Mantub. Boten. Mbah Muhammad Besari itu jelasnya berputranya itu garwonya. Kalau garwonya itu ada yang mengisahkan, ada kalau yang tercatat ya, itu satu dari Mbah Donopuronya, dan itu keponakannya Mbah Donopuro, putranya Ki Ageng Mantub, bukan putra kandung loh itu. Ponakan loh itu, keponakannya Mbah Donopuro loh. Jadi keponakan Mbah Donopuro, anake
Ki Ageng Mantuk. Agung Mantuk. Anak iki Ageng Mantuk Anak Ki Ageng Mantuk itu kan dipupu dipupu Mbah Mbah Donopuro. Nek Mbah Mantuk karo Donopuro. Mbah Mantuk itu adik iparnya Mbah Donopuro. Beda orang. Oh, lah iya enggak Mas itu. Genealogi Mbah Mantuk karo Donopuro itu apa Nggih. maksud saya gitu. Adik IP IP. IP ya. IP. Heeh. Prepen padha mantune berarti. Berarti dari kalau seperti itu berarti istrinya satu no Iya, yang tercatat. yang tercatat. Enggak tahu lah wong dulu itu kan Baiklah. ya. Baiklah. Yang tercatat tahu ngomongnya yang tercatat loh ya. Ya, Enggak. ya terus. Baik. Lanjutkan. Masa-masa ini, masa-masa Muhammad Besari Heeh. buka lahan Tegalsari. Lah, setelah dia dikawinkan dengan dinikahkan. No. Enggak ada Mas undang-undang pernikahan enggak ada. Adanya undang-undang perkawinan. Bukan. Baiklah. Baiklah. Ya, terus. Sip. Dikawinkan dengan putrinya Mbak Nur Salim itulah dia disuruh bakat tanah untuk mendirikan pesantren di daerah Tegalsari. Itu tanahnya beli apa ngontrak nyewa apa ngerampok apa Loh kan perang? dulu kan ada alas-alasnya itu lah kan tinggal babat cuma gratis zaman dulu gratis kok. ya? Loh zaman dulu itu kan jenenge babat itu kan wono itu kan tinggal babat gitu aja. Kayak sertifikatnya. Enggak ada sertifikat. Loh, itu setelah PB. Oh iya. Ketika babat itu tadi loh itu Kalau babat itu tinggal babat aja. cuma babat itu aja ya. Tanah merdeka berarti. Eh? Merdeka di babat kan merdeka. Loh kan, Kayak izin sopo-sopo. karena zaman dulu belum ada BPN Mas. Nah, iya. Badan Pertanahan belum ada. Jadi merdeka. Tanah Merdeka. merdeka itu perdikan. Bukan perdikan, tanah Merdeka. merdeka. Karena babat Badan Pertanahan Nasional. belum ada dulu. Nah, sekarang kan harus ada sertifikatnya jual beli dan sebagainya gitu. Itu Mbah itu Muhammad Besari Iya. babat tanah Tegalsari itu begitu ya kisahnya ya. Nggak ada kisah misalnya beli Tidak. atau boten. kisahnya itu ghanimah menang perang gitu. Enggak, ini bukan Nggak Arab, ada ya bukan itu? Arab ini, bukan generasi barbar bukan. Ini Ini tidak ada hubungannya dengan budaya barbar. Betul. Begitu ya? Iya. Lanjutkan. Berarti beli tidak, Tidak. ghanimah juga Ghanimah bukan, merdeka. Jadi itu nemu itu ya. Nemu. Nemu. Tanah nemu. Tanah nemu karek digongkon. Oke, lanjut. Babat. Itu tahun berapa itu mulai bapak buka lahan kemudian dinamai Tegalsari itu tahun Ya sekitar tahun 1700-an itu, 730-an sekian begitu. 1700 saat itu saya usia 20 tahun. Nah, 20 tahun ya. Oh iya, agak ingat Lungsumi. Belum sunat itu. Masih Oke, ada itu sekitar ikutnya. 1700 ya. Ya sekitar 1700-an itu setelah nyantri dan dikawinkan. Berarti saat itu usianya usianya Muhammad Besari ketika babat tanah Tegalsari itu usianya berarti 1700 dikelongi 1634 itu berarti. Ya, pasti sekitar tahun berapa itu? 56. Sekitar 50 tahunannya, 50 tahunan. Sekitar 50 tahun babat tanah terus di awal-awal itu Nah, di Tegalsari gini. awal-awal bikin apa? Lah kan bikin nyetak awalnya foto, dulu. kopi, Yo. Masa bayarnya tak botol gitu. Dan dia mendirikan kan punya santri banyak lah Mas. Nah, punya apa istilahnya santri dalam itu loh. Kongkone enteng le budal lah. Tel dikuwetoki itu pokoknya nah tinggal dibangun nah. Kalau menurut beberapa data itu dia mendirikan masjid tapi masjid yang pertama itu bukan di lokasi sekarang. Oh, pertama kali bikin masjid ya? Nah, tapi di lokasi agak ke barat selatan sedikit mepet kali, sebelahnya kali. Oh. Nah, kemudian masjid itu diboyong ke Coper, tempatnya Mbah Iska. Di dekat makomnya Mbah Nur Rotikan di daerah situ. Nah, kemudian masjid ini kan masjid Mbah Hasan Besari yang sekarang itu Mbah Masjid Hasan Besari. Ke zamannya Mbah Muhammad Besari itu tadi itu awal-awal
berarti bikin masjid itu. Bikin masjid itu kemudian bikin Perkiraan santri dan besarnya, sebagainya. panjang lebarnya. Nah, kebetulan saya bukan arsiteknya waktu itu, jadi tidak tahu panjangnya berapa. Sak ini loh. Wis tak ukur kok. Oh, sudah diukur segi ukuran gini ya. 4 kali 6. 4 kali 6. Udah. Lokasi masjid itu di Kurang lebih Dari masjid yang sekarang, dari masjid yang sekarang ke lokasinya ke barat selatan. barat Selatan. Heeh. Loh, dekatnya makam Mbak Nur Soti. Yang sekarang sekolahan sanawiyah itu. Nah, itu baratnya itu, baratnya situ. Sisa-sisa reruntuhan atau pondasi-pondasinya masih ada. Nah, saya belum mengecek ke sana. Terus didugiri arkeolog kok. Mungkin masih tertinggal foto-foto. Mungkin masih tertinggal botol-botol lah. Kalau botol-botolnya nggak diangkut untuk bangun, nah, saya nggak ngerti. Kalau begitu berarti benar tadi ucapan saya itu. Iya. Awal-awal Mbah Muhammad Besari Ya, ke Babat Tegalsari itu ya. mau proses Babat Tegalsari itu awal-awal ya bikin boto berarti. Wong itu ada boto masjid. Ya toh? Iya, iya. Bener itu. Kayaknya ini sih buat fotonya ya. Iya toh? Bikin boto dulu, bikin masjid. Ya, bikin masjid. Sudah kemudian- bawa istri belum? Ya sudah. Tahun ya. Kan sudah kawin dulu. Iya kan setelah kawin dengan Ya. mantap. Berarti Bikin sudah boto. bawa istri, bawa anak, bawa santri, babat. babat yang asalnya dia posisi di Setono Ya. ke Tegalsari, berarti Agak selatan ke timur. nyebrang kali itu berarti. Nyebrang kali, ya kan berarti kan begitu itu. Heeh. Tahunnya sekitar 1700, usia 50-an tahun. Sekitar loh, itu masih perkiraan loh ya. Ya. Karena dulu belum ada sensus dan saya bukan. Terus bukan tahap sensus. setelah itu kamar-kamar santri, Hah? kamar-kamar santri Nah, godaan-godaan, godaan. dalam beliau. Kalau dalamnya kan sudah di situ di depan masjid itu kan dalamnya kan situ. Watuh no berarti karo masjid. Iya enggak, jalan kaki aja sampai kok. Oh iya yang berangkang nyampe itu. Godaannya itu kan di sekitar situ. Kemungkinan loh dulu itu masih perlu penelitian lebih lanjut karena belum ada yang mencatat sedetail itu dan waktu itu karena pencatatan secara detail itu zaman Belanda. Mereka zamannya Mbak Yai itu ngono londo. Iya tahun itu Landa belum masuk. Belanda belum masuk apalagi Landa Sireng Rangga. belum masuk. Terus berikutnya proses awal bikin masjid, bikin kamar godaan santri sama istri, anak itu Nah. Berjalan cukup lama begitu kan. Itu berjalan dengan 1700. 1700-an ya kan sampai wafatnya. Nah, Itu betul-betul tanah kosong gitu ya, enggak ada penduduknya sama enggak, sekali. Alas dulu- gung lewang-lewung gitu. zaman dulu itu kan alasnya kan banyak toh, masih enggak sekarang jenenge alas yo kerja nyuplik ke Tegalan kan begitu. Kalau sekarang Atau barangkali maksud saya itu sebelum ditempati oleh Mbah Muhammad iya, Besari bener, itu alas. sudah ada peradaban apa begitu? Dinosaurus atau T-Rex begitu. enggak, karena begini loh. Zaman dulu kan alas-alas begitu ya. Kalau pengen bangun rumah kan tinggal babat, tel. Nanti belum pernah ada peradaban sebelumnya ya. Ya, kalau peradaban mestinya dulu zaman hidup Buddha sudah mestinya. Toh dulu itu menurut buktinya dengan Nah, bukti ya batu itu- gilang nah, itu. Nah, Itu itu menurut beberapa cerita sempat menggali cerita di sana itu dulu itu memang ada candinya katanya begitu. Nah, jadi benar kalau Mbah Masjid Mbah Muhammad Besari. Muhammad Besari itu mendirikan pusat keagamaan juga di pusat keagamaan juga waktu itu. Konon candinya itu di beberapa reruntuhan itu dilebokkan, dikubur di bawah lantai masjid yang yang sekarang. sekarang. Menurut ceritanya seperti Oh, itu. berarti kalau begitu berarti ilustrasinya, kronologinya berarti Mbah Muhammad Besari ini babat Tegalsari itu melanjutkan sisa peradaban sebelumnya. Bisa jadi, Berarti kan begitu. bisa jadi. Jadi hanya saja dia tidak bikin batu, bikin botol saja. Iya. Ya. Heeh.
tapi batunya yang 2 itu kan ditaruh di depan masjid itu. Ya. Di Oke ya, teman-teman cukup jelas ya ini proses Mbah Muhammad Besari dari Setono ke Tegalsari. Proses pemindahannya. Proses pemindahannya sudah cukup jelas seperti itu. Ya. Lah, sekarang ini monggo Mas Fahmi barangkali punya data atau kisah di periode Mbah Muhammad Besari. Ada enggak? Nah, bentar sebelum ke Mas Fahmi. Nah, saya akan mendahului cerita dulu. Dalam zaman Mbah Muhammad Besari itu ada agenda peristiwa yang cukup besar. Meskipun peristiwa itu tidak seperti peristiwa sekarang yang yang berjalan. Nah, itu ketika Sinuwun PB2 atau Paku Buwono kedua itu lari ke Ponorogo ketika geger pecinan. Nah, setelah geger pecinan dia ketemu yang Surabroto, disuruh mampir ke kabupaten, tidak mau, akhirnya dia bertapa sekarang di Sunan Kumbul itu namanya. Nah, begitu bertapa di Sawu itu, dia kok ngomong suara ngong. Nah, ternyata itu Tegalsari waktu ngaji atau wiridan kaya tawon darane. Wong. Ya iki gak kok suaramu rasan-rasan ora. Berarti itu sudah dari tahun. Loh, itu masih zamannya. Masih itu tapi zamannya Mbah Muhammad Besari tapi cuman itu ini tadi kan proses awal-awal Babat Tegalsari kan tahun 1700-an. Kalau sudah di PB2 itu berarti tahun 1742. Berarti usia sisa akhir hayatnya Mbah Muhammad Besari. Begitu Sunan PB atau Sunan Kumbul tadi, kemudian apa tuh suarane? Nah, akhirnya beliau ke Tegalsari. Akhirnya sama Mbah Muhammad Besari, beliau itu mengutus santrinya seperti Mbah Bagus Harun atau Mbah Basaria itu dan lain sebagainya, dengan beberapa utusan dari Ponorogo atau pendedeknya yang Surabroto itu untuk ikut ke Solo, ke Surakarta untuk merebut ke Kartosuro, belum Surakarta waktu itu, ke Kartosuro untuk merebut dari Sunan Kuning atau Raden Mas Garendi. Sunan Kuning tapi bukan Sunan Kuning yang tempat itu loh ya, beda. Tempat apa loh? Tempat apa loh? Tempat anu. Tempat jos. Nah, kemudian dia itu mendengar ada seseorang yang punya kawruh linuwe itu Mbok Rondo Punuk atau Mbok Rondo Menang. Beliau rawuh ke Menang. Nah, ketika di Menang itu disuguh jenang katul. Nah, teori gerilya di Nusantara itu sebenarnya juga dari Menang, jenang katul itu dari Ponorogo. Luar biasa Ponorogo. Nah, ada orang menang di sini. Kalau dulu menang lah, sekarang nggak tahu menangnya menang apa. Menangis, menang atau penanggung malu. Dulunya gitu. Ketika Sunan PB itu nyiro apa ya istilahnya? Muluk. Bukan muluk miber ya. Muluk itu kan dari tengah, nyos panas gitu. Mbok Rondo bilang loh, Den, jangan dari tengah, yo panas. Dari pinggir, nengah, senengah lah, saya adem. Nah, berawal dari situ, Sunan PB itu bisa merebut kembali, mengalahkan Raden Mas Garendi. Juga didukung dengan suhuannya Mbah Ageng Muhammad Besari, karena doanya kan Allahumma ja'alna hada baladan aminan warzuk ahlaha, dengan rizkon halalan toyibah. Nah, sudah didoakan gitu. Disuwuk Mbah. Ini bahasa Yahudi apa? Bukan, bahasa Arab. Jadi wis oleh suan saka Mbah Muhammad Besari, oleh teori gerilya dari Mbok Rondo Menang, akhirnya menang semenang-menangnya untuk merebut ke Kartosuro. Akhirnya Yoso karena keraton rusak, Yoso keraton lagi namanya Surakarta Hadiningrat yang sekarang sampai sekarang. Toh pemindahannya itu juga konon katanya diiringi oleh reok Ponorogo. Nah,
hubungannya dengan Ponorogo erat banget, mulai dari Mbah Mamat Besari sampai nanti cucunya Mbah Mamat Besari ini menjadi menantu Pakubuwono III dan mendapatkan pusaka keraton namanya Kanjeng Kiai Kodok Ngorek dengan dapur Jangkung Luk 3 Kelengan. Itu sejarahnya nanti di Mbah Mamat Besari kemudian mendapatkan status tanah namanya tanah Perdikan itu tadi. Nah, itu urutannya seperti itu. Di wilayah keraton itu masih di Jogja itu ya? Enggak, sudah ke Surakarta. Dari Kartosuro pindah ke Surakarta. Si tilake anu amang Tilak yang Yang diserang Pangeran Kuning Oh, itu loh. oh itu masih di Kartosuro, di daerah wilayah sekitar Sukoharjo itu masuk. Solo lama. Sukoharjo maksudnya. Terus iya sebelum itu. ning keraton. Nah, Sinuwun PB2 ke Ponorogo itu kan membuat perjanjian namanya Perjanjian Ponorogo, bahwa segala kenaikan bupati dan lain sebagainya sampai wilayah pesisir itu harus diserahkan ke Itu Belanda. Itu tahun 743 itu perjanjian Ponorogo ada sebelum perjanjian Giyanti. Ada manuskripnya. berarti zamannya Mbah Kalau- Muhammad Besari. Kalau manuskripnya saya belum menemukan, tapi itu diceritakan di salah satunya keluaran Tempo yang Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu dikisahkan di situ ada perjanjian Ponorogo itu sebelum Jadi perjanjian. Pragiyanti itu ada perjanjian. Ada perjanjian Ponorogo sehingga itu membuat murka si Pangeran Mangkubumi. Mangkubumi. Ya, kemudian menjadi alur untuk pecahnya Giyanti itu. Perjanjian itu ada. Kalau saya belum menemukan manuskripnya tentang perjanjian. Apa-apa gitu nggak ada. Loh, beda apalagi Sokifah Yasrib beda itu. Itu di lain kamar itu. Di lain kamar itu. Beda. Negeri negeri api. Di negeri Negeri api. di negeri api yang menyerang. Dahanapura. Kamu narasumber. Nah, Negeri Dahanapura. nah, Iki wis menclek-menclek. nah itu jadi hubungan antara Tegal Sari terus Ponorogo sama Solo itu kuat banget. Toh Samir di Keraton Surakarta itu yang kuning merah itu kan itu Simbol. meniru kasepuan Ponorogo atau diadopsi. Jenengan lihat reok itu warnanya lah cenderung kuning merah, baik itu di sampurnya jadil itu kuning merah. Di reok itu warnanya Merah kuning hijau. merah kuning. Merah kuning hijau lampu jalan raya, Om. Meraknya kan hijau. Meraknya itu hijau kebiru-biruan. Nah, jadi itu simbol. Kalau yang kuning itu adalah rohani dari Allah yang mau kuoso. Nah, sedangkan merahnya itu simbol Keberanian. rohani. Jadi memanunggali antara Bukan simbol jenang. Hah? Jenang merah. Simbol jenang. Bukan, apalagi simbol. Jadi iya, bukan. PDI Golkar bukan. Oke, sudah cukup jelas Sudah Mas cukup. Vicky. Ini Ini sebagai- teman-teman yang bisa, saya berharap ini teman-teman yang menyimak dari jauh bisa mengumpulkan Data. ini tadi informasi kesejarahan ini tadi dari Mas Vicky. Selanjutnya Mas Fahmi. Selanjutnya ini masih di periode Mbah Kiai Ageng Besari. Di periode ini tadi, di periode ada dua Kang Fahmi. Mbah Ageng Besari dikala masih di pesantren Donopuro atau Kulon Kali, atau Mbah Ageng Muhammad Besari ketika di Etan Kali atau di pesantren Tegal Sari. Monggo diulas teman-teman yang dari jauh ini sangat haus informasi akan hal itu. Monggo waktu dan kesempatannya. Terima kasih kepada Pak Samsul sebagai moderator. Ki Ageng Kasan Seringin. Sedikit saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Saudara Vicky terkait perdikan di sekitar Tegal Sari. Nah, sebelum masuk ke sana, saya akan sedikit melebar. Ini sedikit akademis. Jadi dalam penelitiannya Sartono Kartodirjo, ya, beliau adalah guru besar sarjana, guru besar ilmu sejarah dari Universitas Amsterdam Belanda. Beliau
pada suatu waktu sekitar tahun 1970-an era Orde Baru, beliau bertemu dengan seorang peneliti dari Oxford University yang bernama Peter Carey. Nah, beliau berdiskusi kurang lebih seperti ini. Jadi mahasiswa saya itu terlalu banyak mengidentifikasi sejarah yang bersumber dari sumber-sumber babat atau hikayat atau sumber lisan. Itu penelitian yang sangat kolot dan harus ditinggalkan. Jadi penelitian yang sekarang harus mengacu pada segi-segi di luar sejarah, ilmu-ilmu yang membantu sejarah seperti antropologi, ekonomi, arkeologi, Politik, atau mungkin bahkan statistika atau kesehatan, farmasi medis. Nah, tetapi dalam pembahasan itu Profesor Peter Carey itu sedikit terkuak hatinya karena di dalam tadi pembahasannya Sartono Kartodirjo menyebut intinya kurang lebih kalau dia menyinggung bahwa babat itu seolah-olah tidak penting atau cerita tutur itu seperti tidak penting. Maka dari itu beliau Pak Peter Carey itu membuat penelitian disertasi berupa Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830 eranya Pangeran Diponegoro. Dari yang diambil dari babat Diponegoro atau biografi tulisan tangannya Diponegoro ketika dia diasingkan di Makassar. Nah, beliau tidak hanya fokus pada babat yang hanya satu versi dari Diponegoro, tetapi beliau juga melihat sisi lain Diponegoro yang sekarang sudah ada bukunya terbitan Kompas apa itu? KPG itu apa? Terbitan Kompas yang judulnya bukunya Sisi Lain Diponegoro. Buku Sisi Lain Diponegoro itu membahas babat Kedung Kebo atau babat Purworejo atau babat Bagelen yang ditulis oleh Bupati pertama Purworejo yang namanya Bupati Cokronegoro, hampir sama dengan Ponorogo namanya. Nah, dalam tulisan itu sedikit menguak sisi-sisi lain Diponegoro yang dalam perang itu terlalu ambisius dan belum waktunya untuk melakukan peperangan sehingga terjadi kekalahan besar dari pihak Jawa. Juga ada sifat-sifat Diponegoro yang memiliki nafsu pamrih dan lain sebagainya. Nah, iya, keteman pribadi. Sehingga ada antitesis babat. Yang satu menyanggah dari babatnya yang Diponegoro yang sudah ada. Itu tulisannya Cokronegoro Bupati Purworejo atau Bupati Bagelen. Itu sedikit. Jadi dalam hal ini ya, tadi yang diutarakan atau yang sudah disampaikan oleh saudara Vicky yang ada di komunitas ini tadi, sebetulnya kan sejarah lisan atau cerita tutur. Nah, itu tidak boleh dikesampingkan oleh para peminat sejarah. Karena sejarah itu sifatnya kebenarannya bersifat spekulatif. Sebelum ada data atau kebenaran yang baru ya, sementara itu yang dipakai. Ya, seperti itu. Ya, saya ingin melanjutkan diskusi terkait ada dipotong sampai perdikan ketika Sinuwun PB datang ke Ponorogo, kemudian kembali dari restu yang Muhammad Besari, ya itu ternyata sudah ada penelitian dari seorang sejarawan Perancis namanya Claude Gouliot. Kalau Anda sudah baca-baca bukunya itu yang sudah terjemahan namanya Sejarah Banten. Bukunya terbitannya Podak Roh aku lali. Rupanya putih. Ya, kertasnya putih. Iya. Nah, masa papirus. tahun 1985 beliau berkunjung ke Tegalsari. Ini jajaran Perancis ini, Claude Gouliot ini. Nah, beliau di sini mungkin ketika itu masih bertemu dengan siapa iki sing nulis iku? Mbah Purnomo ya. Muhammad Purnomo dan masih hidup kita itu. Beliau wawancara, ada metode wawancara juga, kemudian ada metode yang sudah ada ditulis ini. Buku ini masih bahasa Jawa. Ini beliau menggunakan sumber itu. Di salinannya itu di bawahnya itu ada dalam kurungnya 700 1700. Nah, berapa? Ya, sekitar itu. Iya, Berarti itu yang Rondo menang kalau untuk dan keluarganya kalau ingin bertemu saya di tempatnya sini jelaskan. Dan ketika ke sana harus di bulan Maulud. Nah, ketika memberikan pendidikan itu dari pihaknya
keraton ketika itu masih di Kartosuro memberikan jumlah sekitar 16 orang. Sak pengadek Pak. Sak gawa-gawane lah seperti itu. Pengadek. Intinya seperti itu. Termasuk Kiai Slamet barang iki. Yo, tidak. Lu Kiai Slamet tak tanggung mutuan. Itu tadi 29 Rajab tahun J 1710 tahun Jawa. Nah, kemudian cerita itu pertama di Perdikan Menang. Jadi sekitar tahun berapa itu kalau di masa saya pasar. pasar yang di Sare ya. Pemakaman kerabat raja atau tokoh-tokoh penting. Makam kerabat raja ya. Ya. Ya itu yang mulai dari Serandil, Tajuk, Kempulung Merdeka, Larangan. Terus Kemudian yang terakhir itu tanah atau perdikan berdasarkan jasanya kepada raja. Nah itu menang, menang kok. hanya menang. Karena Berarti beliau menjasa kepada Sinuwun PB2. Banten itu juga Untuk orang menang ada ini. termasuk jasa ini ya. Pedanten bukan perdikan. Nah sekarang pertama saya ada kalau ini begini, siapa tokoh-tokoh yang menderekkan Sinuwun PB? Tentu kita tidak bisa mengulas lengkap, detail, dan seluruh sisi. Tetapi setidaknya acara kita ini kecil-kecilan begini, ini setidaknya menyemangati kita, menginspirasi kita untuk belajar membaca ke masa lalu agar bisa menapak ke masa depan. Sebagai penutup ini kita bacakan silsilah Mbah Ageng Besari. Nah, secara susunan acara apa Bari Kimang? Diskusi tanya jawab. Oh, tanya jawab, diskusi sama tanya jawab ya. Sebelum saya bacakan ini, teman-teman yang hadir, ada pertanyaan seputar dari yang sudah diterangkan atau dari seputar Tegalsari, Pesantren Gebang Tinatar, apa cikal bakal Pesantren Gebang Tinatar Tegalsari Ponorogo. Barangkali ada pertanyaan atau diskusi, maju. Ke yang mau nanya ini ke bawah Manuk Putut. Bagong. Ada? Nggak ada? Gak apa-apa. Ya wes, ora apa-apa. Ane, iki. Ya biar. Ya sing kene ra krungu to kek. Delok lho waduh. Nah. Alah. Dan Ya. Pertanyaan saya itu gini. Jadi kalau kita tarik jauh ke era Majapahit ya, era Majapahit itu kan daerah Ponorogo atau daerah Panaraga itu masuk di wilayah kekuasaannya Majapahit. Terus kemudian turun ke Demak, ganti ke Demak, terus kemudian ke Pajang, terus ke Kartosuro itu. Nah, itu daerah Panaraga itu ketika zaman babatnya Kiai Anom Besar itu ya di Kuncen itu daerahnya itu masuk di wilayah kekuasaannya siapa? Nah di situ tadi kan jenengan mengatakan bahwa babat ya asal babat aja. Nah padahal itu sebelumnya kan daerah kekuasaannya Majapahit daerah situ. Nah ketika di eranya Mbah Anom Besari, daerah-daerah Kuncen Madiun dan Panaraga itu sendiri itu masuk ke kerajaan siapa? Apakah boleh asal membabat atau mungkin harus izin dulu ke kerajaan penguasa yang menguasai wilayah itu? Terima kasih. Ya ini tak jawab saja ya Mas Vicky ya, karena ini masuk materi Mas Vicky supaya singkat ini. Di zaman Kiai Anom Besari atau yang posisi di Kuncen Madiun itu, beliau hidup, Kiai Anom Besari itu hidup tahun 1542 sampai 1642. Lah Kiai Anom Besari ini melihat tahunnya itu
dia hidup di zamannya 4 raja. 1542 dia lahir. Itu tahunnya itu masih sezaman dengan Ronowijoyo Raja Majapahit terakhir. 1527 wis wafat. Berarti zaman Demak. Kiai Anom Besari itu hidup di zaman Demak 1542. Oh, Joko Tingkir wisan 1542. Iku Pajang Mataram Islam sudah. iku wis Demak wis runtuh iku. Sudah peralihan. Wis peralihan Pajang itu. Pajang. Jadi Kiai Anom Besari pertama dia menangi atau sezaman dengan yang pertama Raja Pajang yang pertama, yaitu Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo. Terus dia juga zamannya Panembahan Senopati. Terus juga zamannya Hanyokrowati sampai zamannya Sultan Agung Hanyokrokusumo. 4 raja ini Kiai Anom Besari itu. Lah untuk wilayah Kuncen pada zaman itu, wilayah Kuncen di mana Kiai Anom Besari bermukim di sana, wilayah Kuncen itu di bawah wilayahnya raja siapa? Nah, ya mulai dari wilayah bergonta-ganti penguasa itu tadi, mulai zamannya Hadiwijoyo, Joko Tingkir, Panembahan Senopati, Hanyokrowati sampai Sultan Agung. Bergonta-ganti begitu. Dan posisi Kuncen itu atau Madiun itu itu adalah pusat pemerintahan untuk wilayah Madiun zaman itu. Jadi zaman itu Madiun kota hari ini itu zaman itu masih persawahan, masih ini apa hutan sama masih apa jenenge joglangan berair apa nek ngarani ngono iki rawa-rawa. Pada zaman itu pusat pemerintahan Madiun itu ya Kuncen itu. Ya cukup jelas ya. Untuk babatnya itu tadi. Untuk babatnya Apakah itu harus izin? ini ada kisah tutur Kiai Anom Besari itu posisinya di Kuncen, dia adalah penasehat Bupati Kuncen. Jadi istilahnya apa ya? Dia mufti atau kodi atau pangulunya pemerintahan Kuncen. Jadi ulamae atau muftine atau kodine atau pengulune tokoh agamane pemerintahan Kuncen zamannya 4 raja itu tadi. Zaman utamane zaman Sultan Agung. Itu. Jadi mungkin karena dia tokoh di situ, tokoh pangulu begitu, terus diberi tanah untuk bermukim, walau mungkin tidak tanah perdikan, atau juga bisa jadi tanah perdikan, cuman kita belum menemukan itu tadi sertifikatnya. Jadi karena zaman dulu itu kan tidak ada BPN, jadi belum ada sertifikasi tanah. Kalaupun babat itu tidak harus izin penguasa kecuali itu daerah perdikan. Atau misalkan saya punya bupati ya, aku kok pengen babat, nah itu harus izin raja. Nah misalkan orang-orang kecil rakyat jelata itu babat, alah boleh-boleh saja waktu itu. Ya seperti itu pengertiannya. Tapi jenengan nggak menjelaskan itu. Fungsinya Kiai Anom itu diberikan. Saya kan menjelaskannya bukan Kiai Anomnya, kan Iya. di Tegal Sarinya. Ketika menjelaskan jabatan itu tadi. Saya kan tadi kan menjelaskan babatnya yang Tegal Sari. Yang Tegal Sari. Kan karena Mbah Donopuro kan sudah mendirikan dulu. Kailole babatan. Nah, kan yang memberikan dawuh kan Mbah Donopuro. Nah, berarti kan tidak harus izin ke bupati karena belum ada surat menyurat seperti surat menyurat itu kan zamannya Landa masuk. Nah, itu mungkin ya. Untuk kelahiran BPN. Iya, itu Landa. Mungkin pembagian wilayah. Ya, pembagian. Itu dijadikan ulang tahun BPN bisa nggak? Bisa. Pokoknya zamannya Landa itu. Administrasi. Negara. Jadi belum ada. Kok misalkan kita beli ngurus sertifikat itu kan zamannya Landa. Jadi maksudnya wiki ini ada 2 pola orang dalam babat alas. Yang pertama pola melalui resmi formal penguasa. Yang kedua non formal aktivitas biasa itu juga boleh. Nah untuk yang contoh
Muhammad Besari itu tadi itu untuk contoh yang non formal. Semi formal. Jayang Rono mau. Nek Jayang Rono formal. Begitu. Begitu. Wes cukup jelas lek ya. Mbah Ageng kan dapat perintah dari Dari kiainya. kiainya. Nah, ya. Semi formal. Beda lagi berarti. Beda lagi. Kan kiai di situ kan dia bukan penguasa. Heeh, kan hanya penguasa agama, bukan Heeh. penguasa negara. Iya, Surabroto. Yang Surabroto. Yang Surabroto itu bupati ke-10 kan ada. Betoro Katong Tongso 2 9 Surabroto. secara penguasa, secara mata rantai tahta ke-10 ya. Barengane Surabroto Ya, yang Surabroto. tahta ke-10 sangka Betoro Katong. Ya. Wes iki waktune sudah cukup panjang, sudah 2 jam lebih. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan silahkan yang dari online itu silahkan ditulis baik di kolom YouTube atau kolom komen Facebook, nanti direspon sama teman-teman. Sebagai penutup ini persembahan dari teman-teman, kita bacakan genealogi Kiai Ageng Muhammad Besari pesantren Tegalsari atau Tanah Pendidikan Tegalsari. Kita bacakan. Yang pertama, Kiai Ageng Muhammad Besari ini 3 bersaudara bersama Ketep Anom dan Mbah Nur Sodik. 3 bersaudara ini adalah putra pasangan dari Diajeng Rukiyah binti Sunan Prapen alias Panembahan Kawis Guwo 1. Diajeng Rukiyah punya suami Kiai Anom Besari Kuncen Madiun. Nah ini untuk Diajeng Rukiyah bisa dibaca ke atas, untuk Kiai Anom Besari bisa dibaca ke atas. Saya bacakan yang Kiai Anom Besari. Kiai Anom Besari ini putra Abdullah Mursad Kediri Badal. Abdullah Mursad putra Ki Ageng Tukum. Oh ya tahun ya. Kiai Anom Besari tahun 1542 sampai 1642 masa hidup. Kemudian Kiai Anom Besari putra dari Abdullah Mursad Badal Kediri, masa hidup 1492 sampai 1592. Abdullah Mursad putra Ki Ageng Tukum, masa hidup Ki Ageng Tukum ini 1462 sampai 1532. Ki Ageng Tukum putra Raden Demang, masa hidup 1412 sampai 1529. Raden Demang ini 2 bersaudara bersama dengan Raden Banteng. Kedua orang ini putra pasangan dari Pangeran Demang sama Raden Putri. Raden Putri ini putrinya Hayam Wuruk dengan Padukasori atau Sri Sudewi. Untuk Pangeran Demang ini masa hidup tahun 1382 sampai 1509. Pangeran Demang putra dari Arya Panular III, masa hidup 1352 sampai 1449. Arya Panular III putra dari Arya Panular II, masa hidup 1322 sampai 1419. Arya Panular II putra dari Arya Panular I alias Arya Bangah. Arya Bangah alias Arya Panular I, masa hidup 1272 sampai 1331. Arya Bangah ini adalah saudara tunggal babak bedo ibu dengan Sang Ramawijaya atau Sri Maharaja Majapahit, yang masa hidupnya Sri Maharaja Majapahit Sang Ramawijaya ini masa hidupnya adalah tahun 1293 sampai 1309 Masehi. Sang Ramawijaya dan Arya Bangah ini adalah putra dari Dyah Lembutal. Demikian yang bisa kita bacakan untuk genealogi biologis Kiai Ageng Muhammad Besari naik ke atas. Bukan yang ini yang dari jalur bapak, belum yang dari jalur ibu. Yang apabila kita bacakan akan cukup panjang. Cukup Pak teman-teman bisa nanti memoto sendiri, silakan ini dieksplor. Silakan diteliti tahun-tahunnya, ini pasti ada gesehnya. Ini pasti tidak 100% benar, ini pasti ada kelirunya. Demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Malik menyiapkan lagunya. Kita
ini dengan lagu, terus teman-teman menaik ke panggung untuk foto bersama, untuk dokumentasi bersama, untuk untuk menjalin keakraban kita, menghangatkan kita, sekaligus untuk dokumentasi kita, kenangan kita. Barangkali kita nanti di hari-hari ke depan bikin acara lagi, acara pembelajaran bersama.